Bapak sudah tua kah? Iya. Ganteng mana gambar di depan dengan yang aslinya? Masa sih? Jadi malu. Kelihatan nih kok serius banget. Ya, bapak ini hancur. Kurus-kurus begini dulu preman kampung. Ya, itu gambar diri saudara, itu adalah jati diri saudara sesungguhnya. Saudara mau tahu siapa saudara sebenarnya di dalam Mazmur 103 ayat ke-15 sampai ayatnya yang ke-17, 14 sampai ayatnya yang ke-16 saja. Ya, 14. Apa kata firman Tuhan di sana? Saudara baca bersama-sama 2, 3. Mana suaranya? Ayo baca. 1, 2, 3. Pertama apa saudara? Saudara dan saya sebelum berjumpa dengan Yesus kita adalah debu. Kemudian ayatnya yang ke-15. Terus ya, dari 3 ayat yang telah kita baca tadi menunjukkan tentang kepribadian kita yang sejatinya saudara itu sebelum berjumpa dengan Yesus, sebelum saudara berjumpa dengan karya penyaliban daripada Yesus, penebusan daripada Yesus, saya dan saudara itu sebenarnya pada hakikatnya adalah pertama debu. Saudara tahu debu? Sudah pernah lihat debu? Ini ada debu. Ada artinya tidak? Debu itu berarti sesuatu yang tidak berarti. Itu saudara sebelum berjumpa dengan Yesus. Bilang kiri kanan, kamu itu belum berjumpa dengan Yesus adalah debu. Kamu bilang kiri kanan, kamu debu. Saudara katakan, kamu itu tidak artinya. Debu itu tidak ada gunanya, debu itu tidak ada artinya saudara. Debu ini hanya bisa merusak, debu ini hanya bisa menyakitkan, ya, bisa melukai. Saudara kalau kemasukan debu di mata saudara, saudara gosok, saudara ini akan lecet, merah, infeksi. Itu berarti debu itu adalah suatu benda yang merugikan bagi saudara. Saudara dari tempat ini, dalam 3 hari di tempat ini, saudara besok pulang, saudara jangan kembali seperti debu lagi. Karena saudara kalau kembali dari tempat ini masih seperti debu, itu menunjukkan bahwa saudara tidak berjumpa dengan karya penebusan Yesus. Karena karya penebusan daripada Yesus di Golgota salib itu mengubah seluruh hidupmu. Pemulihan total itu terjadi di Golgota. Kalau tidak ada bukit Golgota, tidak ada salib, saudara tidak pernah dipulihkan. Maka saudara dengan saya akan debu tetap menjadi debu. Itu sesungguhnya, ya. Kemudian bagian yang kedua, selain debu, kita itu bagaikan bunga berkembang di pagi hari. Kalau ada di padang, dia sore hari akan layu. Ketika dia mengeluarkan kembangnya, bunga itu di padang, ada sinar matahari datang dengan teriknya di siang hari, dia akan membuat bunga itu menjadilah layu. Itu berarti saudara, tak ada yang abadi, tidak kekal. Tetapi salib mengubah saudara menjadi pribadi yang memiliki hidup di dalam kekekalan. Hidup
Hidup yang tidak ada kepastian diubahkan penuh dengan kepastian dan pengharapan. Itu karena kuasa salib. Maka dari tema yang ada diangkat pada saat ini, bahwa kebangkitannya membawa pemulihan bagi generasi Papua. Nah saudara, saya berbicara bukan kepada anak sekolah minggu, tapi saya berbicara kepada anak-anak yang sudah mempunyai intelektual yang tinggi. Karena setidaknya saudara duduk di tingkat 1 atau semester pertama di perkuliahan, berarti melewati pendidikan yang ada di SMU, meningkat setingkat dari SMU, dewasa. Jadi saudara harus menangkap dengan satu pemikiran yang juga dewasa. Kalau saudara mau ingin dipulihkan, saudara bukan kembali menjadi debu dari tempat ini, saudara kembali bukan menjadi seperti bunga di padang. Saudara harus menangkap pesan-pesan firman Tuhan selama di tempat ini, karena itu yang memulihkan saudara. Kalau saudara tidak pernah dipulihkan dari tempat ini, saudara akan kembali seperti masa-masa yang lalu. Sehingga ada lagu rohana berkata, aku masih seperti yang dulu. Itu lagu top-topnya Bapak pas SMA. Pas SMA tahun 86 itu, SMA itu kelas 2, itu lagu ngetop. Itu ngetop. Loh berarti Bapak sudah tua kah? Iya. Ganteng mana gambar di depan dengan yang aslinya? Masa sih? Jadi malu. Sekarang Bapak usia sudah 54 tahun. Sudah 54 tahun. Ada teman-teman bertanya ketika kami dulu satu angkatan, terus dia bertanya kepada saya, rahasianya kamu itu dari dulu wajahmu masih tetap seperti itu. Saya nggak pernah lupa. Dari masih duduk di bangku kuliah, ya di sekolah Alkitab, sampai sekarang kok wajahmu masih tetap sama. Rahasianya apa sih? Mau tahu rahasianya? Mau tahu rahasianya? Mau? Kok kelihatan kok serius banget? Ya, mantap banget. Mau Pak? Mau? Ya. Rahasia kalau saudara mau awet muda adalah saudara jangan banyak pikiran. Buat setiap hari-hari saudara itu memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, karena dari situ akan terpancar sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Saudara mau tahu siapa dulu bapak ini hancur? Kurus-kurus begini dulu preman kampung. Ya. Jadi saudara mau coba-coba dengan Bapak, wah Bapak lari. Preman kampung, hancur. Citra diri yang rusak, citra diri yang hancur, yang berantakan. Mulai menginjak SMP, SMA, itu hidup. Pastor Andreas itu tahu. Orang Manado, apalagi daerah saya itu daerah Sangir. Saya satu kampung dengan Mongol, stres. Itu penuh dengan pesta porah, kemabukan, seks bebas. Itu yang dilakukan. Maka Bapak katakan, Bapak ini orang yang hancur, citra diri yang rusak. Saudara bicara mabuk kalau ada di daerah sana, itu berarti bukan hanya tidur di got, tidur di atas pohon. Seperti kelelawar. Bapak itu seperti kelelawar. Siang jadi malam, malam jadi siang. Malam jadi siang. Saudara yang terbiasa mabuk-mabukan pada hari ini, saya mau katakan bahwa itu citra diri yang buruk. Bapak sudah pernah melewati itu. Berbicara tentang citra diri atau gambar diri Anda, Bapak dulu sebagai debu. Sebagai orang Kristen kah Bapak? Kristen sejak lahir. Di dalam kandungan
itu sudah Kristen. Kemudian kenapa Bapak seperti itu hidupnya? Preman kampung. Ada orang melewat, kami todong, saya tangkap dia, saya minta, kamu saya palakin dia, kamu minta, saya minta, kamu beliin Bapak. Orang sana bilang cap tikus, arak. Kamu beliin dulu. Kalau tidak, kalau dia nggak mau tetap menantang, dari pinggang sini ada besi putih, pisau. Kamu mau ngasih tidak? Ini nempel di sini. Itu citra diri yang buruk, masa lalu yang hancur, masa lalu yang rusak. Nah, gambar diri saudara. Saudara bawa HP kah? Bawa HP, yang punya HP, coba angkat tangan yang punya HP. Nah, angkat HP-nya, bukan tangannya. Angkat HP-nya. Yang terada HP boleh pinjam sama temannya atau. Nah, sekarang Bapak suruh buka kamera. Buka kamera. Habis lobet kah? Yang ada, coba buka kamera, kemudian selfie. Sudah? Yang terada kamera, yang terada HP, bisa nebeng selfie bareng dengan teman kah supaya kelihatan gambarnya. Tidak mau kah? Dia tidak mau karena dia tidak bisa dapat juara dari tadi. Bapak kasih tahu, nanti sesi keempat Bapak bocorin rahasianya. Ayo selfie, sudah. Kemudian lihat wajahmu di situ. Lihat wajahmu. Ada apa di wajahmu? Di bola matamu ada apa? Ada pelangi di bola mata. Oh, nggak usah diterusin. Saudara, ada apa di wajahmu? Mata berat ya? Kalau mata berat Bapak suruh berdiri. Nah, sekarang kita belajar dari bagian ini. Sudah lihat wajahnya sendiri ya? Sudah? Sudah. Oke. Baik. Saudara, kita masuk di dalam tentang citra diri atau gambar diri Anda luar biasa. Katakan bersama sesuai tema yang ada. Gambar diri atau citra diri atau gambar diri Anda luar biasa. Bilang kiri kanan. Atau gambar diri Anda luar biasa. Alasannya kenapa menjadi luar biasa? Nanti didiskusi. Nanti didiskusi. Ya, kita lihat. Kenapa kita harus belajar topik ini? Kita belajar topik ini. Apa yang akan kita pelajari? Apa yang akan Anda pelajari dari materi ini? Yang pertama, kita akan melihat apa arti rasa tertolak. Yang kedua, inti permasalahan dari penolakan atau rasa tertolak. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang tertolak atau menolak diri. Dan keempat, 7 langkah mengembangkan citra diri. Saudara, ini poin-poin. Saya diberikan waktu itu 1,5 jam, tetapi setengah jamnya saudara nanti untuk diskusi. Ya, aplikasikan apa yang saudara tangkap hari ini, jadi tulis baik-baik karena nanti ada
bagian ini, siapa yang bisa menangkap dengan baik kemudian bisa menjabarkan di tempat ini, dia panitia akan menjadikan saudara sebagai pemenang. Ya, jadi setengah jam nanti ada diskusinya. Nah, apa arti daripada rasa tertolak? Itu poin pertama. Selanjutnya, next. Ya, satu cerita, ada seorang gadis yang bernama Giana. Giana adalah seorang anak yang ditolak. Dengan jelas ibunya berusaha menggugurkan Giana ketika ia masih dalam kandungan. Tetapi hal ini tidak membuat Giana merasa tertolak dan berontak. Sebaliknya Giana memberikan respon yang baik terhadap kejadian ini, dan ia menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Pada hakikatnya Allah menciptakan citra diri Anda begitu indah, bahkan kelahiran Anda dirancang sedemikian hebatnya oleh Allah. Mazmur berkata apa? Dibaca saudara. Dalam Mazmur yang ada di dalam layar saudara baca tadi, bahwa dikatakan aku bersyukur kepadamu oleh karena apa saudara? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jauh sebelum dunia ini dilandasi oleh Tuhan, atau dalam penciptaan, sebelum bumi ini, dunia ini Tuhan landasi, sebenarnya Tuhan itu sudah memikirkan saudara dengan saya. Jadi jauh sebelum dunia ini dibentuk, Allah itu sudah memikirkan tentang saudara dan saya. Saudara bilang kepada temanmu yang ada di samping, Tuhan itu telah memikirkan engkau. Di masa lampau Tuhan sudah memikirkan saudara. Tuhan itu sudah memikirkan saudara di masa lampau, jauh sebelum dunia ini ada. Kemudian Bapak, berarti sebelum saya lahir itu ada di mana? Jawabannya adalah di dalam pikiran Tuhan, di dalam perencanaan Allah. Engkau lahir, saudara lahir lewat kandungan daripada orang tuamu, lewat bapak mamamu, itu Allah sudah tentukan jauh sebelum dunia ini ada. Maka hadirlah saudara di sini. Saudara hadir saat ini itu memang sudah di dalam pikiran dan perencanaan Allah. Pernahkah Allah gagal dalam perencanaannya? Bapak mau tanya, pernahkah Allah gagal dalam perencanaannya? Tidak pernah gagal. Kalau Allah tidak pernah gagal, berarti saudara dengan saya tidak pernah gagal. Kalau saudara saat ini merasa saudara gagal, saudara merasa saudara hancur, saudara merasa hari ini saudara tidak ada gunanya, saudara merasa saudara tidak ada artinya, itu bukan produknya Allah, tetapi itu karena saudara menciptakan suasana itu dengan sendiri. Amin. Saudara gagal, saudara tidak berhasil, saudara menjadi orang yang merasa tidak ada artinya apa-apa. Saudara menganggap bahwa saudara saya ini debu, saudara saya ini sebagai kembang yang ada di padang gurun sana. Itu menunjukkan berarti saudara yang menciptakan suasana itu di dalam hidupmu. Karena pada dasarnya Allah tidak pernah gagal untuk menciptakan engkau. Sejak di dalam kandungan dikatakan bahwa Allah telah membuat atau menenun. Di dalam Mazmur dituliskan bahwa sejak di dalam rahim ibumu aku telah membentuk engkau. Bahasa lainnya itu menenun. Kalau saudara
tahu tentang kata menenun, itu berarti berhubungan dengan kain benang yang akan disulam satu persatu, kemudian menjadi sebuah lembaran kain yang luar biasa, tidak seperti kain biasa, karena sudah ada tenunan. Rajutan demi rajutan yang dibuat di sana akan menghadirkan, akan menampakkan sebuah bentuk kain yang unik. Maka saudara dan saya, ketika kita ada di dalam proses Allah, di dalam kandungan orang tua kita, kita sebenarnya itu sudah unik. Sekalipun saudara lahir kembar, ada yang kembar lahir di sini? Ada? Ha? Ada? Oh tidak? Aha. Kirain ada. Kalau saudara lahir kembar, sekalipun saudara kembar, tetapi saudara pasti berbeda dengan saudara kembarmu itu. Tidak sama. Pasti ada bedanya. Karena Tuhan mendesainmu menjadi pribadi yang unik sejak di dalam kandungan. Sejak di dalam kandungan ibumu, Tuhan sudah mendesain kita. Maka saudara, ketika kita masuk di dalam bagian ini, next saudara, di dalam, bahkan Allah sendiri mempunyai ide untuk menciptakan Anda serupa dengan gambar Allah. Bapak itu suka dengan nyanyian tadi, hitam-hitam begini, keriting-keriting begini. Kalau Bapak bukan keriting, tapi musuhnya penjual balon, karena rambut lurus, ya. Tapi saudara, kulit kita itu 11-12, ya. Jadi hitam-hitam begini, tetapi itu sudah adalah merupakan gambar Allah. Setuju? Saudara adalah gambar Allah. Maka saudara, ketika saudara selfie tadi, lihat wajahmu di kamera, ya di kamera HP-mu, saudara lihat wajahmu itu seperti itu. Tetapi tahukah saudara, sebenarnya itu adalah gambar Allah. Amin. Gambar Allah. Gambar Allah itu ada di dalam hidupmu, bukan hanya penampilan luarnya. Tapi hari ini Bapak lebih berbicara kepada bukan hanya beauty, tetapi inner beauty. Amin. Bagian yang dalam, kecantikan luar itu bisa menipu saudara. Kegantengan saudara di luar itu bisa menipu. Maka cewek-cewek, adik-adik, jangan terpengaruh gantengnya si kakak. Lihat dulu dalamnya itu seperti apa, ada innernya. Innernya itu ada kecantikan kak. Amin. Demikian juga kakak-kakak, jangan lihat dia cantik sekali, kulitnya kuning langsat, kemudian saudara tidak pernah memikirkan sesuatu yang ada bagian dalam. Saudara akan mengalami kerugian karena saudara menikah satu kali karena tidak ada cadangan 0203. Yo. Kalau saudara melihat di daerah-daerah mayoritas ini memalukan, tapi enggak usah keras-keras. Saudara, Papua, Manado itu 11-12, NTT 11-12, 01, 02, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Ini bukan sebuah rahasia, saudara. Saudara nanti akan menjadi penjabat, punya pengaruh, punya daya tarik, saudara. Punya daya tarik. Ya gini-gini, ini ya. Ini gambar citra diri Allah, gambar Allah ada di dalam hidup saudara dengan saya. Maka ketika saudara berjalan keluar, sweet, itu banyak orang tertarik. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah yang memancar dari hidupmu, menjadi daya tarik. Ada daya tarik. Nah saudara, jujur, Bapak katakan begini, teman Bapak itu di Facebook banyak cewek-cewek sering godain Bapak. Wih,
Ini berbahaya. Satu waktu ada di daerah Kebumen mengajak, Pak, Mas, saya mau ingin ketemu dengan Mas pada malam hari. Bahaya tidak? Menuruti manusia lama, Bapak akan keluar malam hari. Ditanya sama ibu, mau kemana? Oh, sebentar, mau jalan-jalan cari angin. Padahal janjian dengan cewek. Gadis, perempuan, saudara, gadis, dibilang cantik-cantik, tapi masih cantik istrinya Bapak. Tidak ada 02-nya. Maka adik-adik saudara mempunyai citra diri yang baik adalah saudara benahi dari dalam. Dari dalam ini saudara benahi, saudara pulihkan dari dalam. Kalau saudara mau ingin menjadi generasi Papua yang dipulihkan dan menjadi terang, maka dari dalam itu harus diubahkan. Amin. Karena nanti malam Bapak akan bicara tentang tema ini. Maka dari dalam saudara harus diubahkan. Kalau tidak diubahkan, saudara akan tetap sama. Saudara akan tetap sama. Perlu dipulihkan, perlu diubahkan saudara, citra diri saudara. Kenapa ini sangat berbahaya? Karena nanti saudara menjadi pemimpin yang ada di tanah Papua. Saudara punya daya tarik, punya pengaruh yang kuat bagi orang-orang di sekitar sana. Saudara bisa, ada kemungkinan saudara memilih 02, 03, 04. Karena duit saudara itu banyak. Kantong saudara tebal. Kantong saudara itu tebal. Nah, cewek-cewek sekarang itu banyak menyukai cowok-cowok yang gendut. Kenapa? Karena dilihat makmur, dia banyak duit. Yang dilihat duitnya. Maka saudara, ini hati-hati, hati-hati. Nah, ini saudara, ya. Kemudian saudara, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi bukan hanya beauty-nya seperti dengan Allah, tetapi saudara lebih kepada inner-nya, bagian dalam, inner beauty yang perlu ditonjolkan. Karakter Allah itu ada di dalam hidupmu. Karakter Allah, pribadi Allah itu harus melekat di dalam hidupmu. Itu yang harus saudara tunjukkan. Nah, menarik kan, bagus kan, dari awal saudara diciptakan. Tapi saudara, kenapa citra diri seseorang itu bisa rusak? Itu karena ada racun. Racun yang disebut di sini adalah dosa, membuat citra diri manusia diciptakan Allah rusak. Bahkan hancur berantakan dan ada rasa tertolak. Itu merupakan salah satu racun yang merusak citra diri manusia. Jadi racun dosa itu akan merusak citra diri manusia. Salam. Racun yang mematikan ini yang menjadi perusak di dalam citra diri. Citra diri saudara bisa rusak oleh karena racun yang namanya apa? Apa namanya racun yang merusak itu apa namanya? D-O-E-S-A. Dosa dalam bahasa aslinya itu hamartia. Artinya meleset, tidak kena sasaran. Hamartia itu meleset, tidak kena sasaran, itu dosa. Ada bahasa lain tetapi Bapak lebih kepada bahasa ini. Jadi dosa itu membuat saudara itu tidak pernah ada pada sasaran. Kalau ini tiang ini adalah sasaran, lihat baik-baik. Kalau ini sasaran, saudara itu akan melewati dari samping. Itu berarti tidak kena. Oh, tinggal sedikit, tinggal 1 mili. Masih kena? Tidak? Walaupun tinggal 1 mili saudara, namanya meleset, tetap meleset. Maka dosa itu berbahaya.
Dosa itu berbahaya. Nah saudara, kita lihat dari gambar ini, Bapak buat gambarnya ini orang. Tadinya Bapak mau taruh fotonya Bapak, tapi takutnya saudara-saudara merasa tersaing. Tak perlu banyak-banyak fotonya Bapak, nanti saudara merasa tersaing. Satu saja cukup tadi, karena itu berbicara citra diri, maka Bapak tidak perlu selfie begini, fotonya sudah nampak, ya kan? Karena sudah difoto duluan. Ada yang berbeda tidak di gambar yang sana? Mana yang berbeda? Merah. Lihat, ada kelompok-kelompok, ada 3 orang, ada yang 5 orang, ada 4 orang, tetapi dia hanya sendiri. Kasihan deh loh. Ya kan? Sendiri, terpisahkan. Ya. Manusia yang telah rusak citra dirinya, dia akan merasa tertolak seperti yang merah ini. Ya. Seperti yang merah ini. Ya, next. Apa rasa tertolak itu? Rasa tertolak, baca bersama-sama 2, 3. Rasa tertolak adalah itu pertama. Rasa tertolak artinya adalah suatu perasaan tidak diinginkan atau perasaan walaupun Anda ingin dicintai dan diterima, tetapi Anda tidak merasa dicintai dan diterima. Coba tanya kiri kanan, kamu punya perasaan ini tidak? Ada perasaan itu tidak? Jujur saja, jujur saja. Suatu perasaan tidak diinginkan atau perasaan walaupun Anda ingin dicintai dan diterima, ya, temanmu sebenarnya mencintai atau kawanmu sebenarnya sayang sama kamu, tetapi kamu merasa kok dia tidak sayang sama saya, dia sudah berubah. Ada nggak perasaan itu? Ada. Ada kan? Itu berarti saudara itu pada dasarnya telah mengalami kerusakan. Oleh karena apa? Dosa tadi membuat sebuah pengaruh di dalam hati pikiranmu, sehingga sebenarnya orang ini sayang sama kamu, cinta dengan kamu, tetapi saudara itu merasa dia kok berbeda ya. Ada sebuah pemikiran kecurigaan terhadap orang itu, padahal orang itu tidak seperti itu. Tetapi saudara sendiri merasa saya tidak seperti biasa dia bersikap terhadap saya. Dia tidak mencintai saya lagi, dia tidak menghargai saya lagi, dia sudah menolak saya. Padahal temanmu itu tidak menolak, dia tetap sayang sama kamu. Nah, kalau itu ada di dalam hidupmu, ini harus dipulihkan karena ini berbahaya. Bilang, kamu harus perlu dipulihkan. Karena ini berbahaya. Ini berbahaya. Ini berbahaya sekali karena ada perasaan yang merasa tertolak di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, suatu kerinduan untuk menjadi apa? Baca bersama 2, 3. Suatu kerinduan untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok, tetapi Anda merasa dikucilkan. Ada tidak? Saya mau ingin di Oikumene Yogyakarta, tetapi gimana ya, Bapak Andreas juga jarang di tempat. Padahal Bapak Andreas itu selalu mengharapkan kehadiran adik-adik sekalian di dalam doanya, sekalipun ada tugas-tugas keluar. Kakak Ianes yang ada di sana, mungkin saudara juga di Salatiga, seperti itu. Suatu kerinduan untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok, tetapi Anda merasa itu dikucilkan. Padahal orang di dalam itu tidak pernah kucilkan saudara. Kalau itu ada di dalam hatimu saat ini,
Itu berarti saudara dengan saya itu memiliki racun yang mematikan tadi, merusak citra dirimu. Ada tidak? Ada kerinduan untuk mau bersama-sama. Kemudian bagian ketiga, suatu perasaan, baca bersama yang ketiga. Suatu perasaan bahwa Anda tidak menjadi bagian dari suatu kelompok. Sepertinya Anda berada di luar dan melihat ke dalam. Bapak ini ingin di dalam kelompok ini, ingin dalam kelompok di sini. Tetapi karena perasaan tertolak atau menolak diri sendiri, Bapak itu hanya ngintip dari jauh, ingin mau mendekat, tetapi nggak bisa karena melihat ke wajah mereka. Loh, serem banget ya. Padahal mereka tidak serem. Padahal mereka hatinya itu baik. Tetapi merasa tertolak ini membuat saya pribadi enggan untuk mau mendekat, berada di luar, hanya ngintip aja. Hanya ngintip dari luar. Saudara, kalau kita menjadi pribadi yang dipulihkan, firman Allah berkata bahwa ketika engkau datang di rumah Tuhan, engkau bukan orang asing dan pendatang, tetapi kawan sewarga kerajaan Allah. Amin. Engkau dikasihi oleh kelompok yang ada di dalam itu. Tetapi karena racun itu yang membuat saudara dengan saya merasa tertolak, hanya ngintip. Dari tempat ini tidak ada lagi di Salatiga, di Jogja, di Purwokerto, hanya ngintip dari jauh. Kamu mau jalan-jalan saja oikumene, saya nonton aja dari jauh. Itu saudara berarti memiliki perasaan tertolak. Tanya, kamu seperti itu tidak? Seperti itu tidak? Kalau tidak seperti itu, alhamdulillah. Kalau tidak seperti itu, puji Tuhan. Berarti luar biasa. Tetapi kalau ada perasaan merasa tertolak, saudara mau di luar saja, hanya nonton aja, biarin aja. Kakak Melki saja kerja, aku di luar saja nonton. Itu berarti saudara bukan kawan sewarga kerajaan Allah. Ingat saudara, engkau seperti itu berarti citra dirimu sedang rusak. Enggak ada lagi yang nonton-nonton. Saudara semua adalah pemain. Di dalam sebuah pertandingan tadi sudah dilukiskan. Pada sesi yang ketiga ada pemenang. Maka ketika saudara dalam sebuah kelompok itu, saudara itu bukan penonton. Saudara masuklah di dalamnya, saudara mengalir bersama teman-teman yang ada di dalam, dan saudara itu bukan menontonnya, tetapi saudara itu sebagai pemain. Sebagai pemain pasti saudara mengharapkan hadiah. Sebagai pemain saudara pasti mengharapkan kemenangan. Saudara ketika ada dalam kebersamaan, Bapak kemarin berbicara tentang sebuah persaudaraan yang rukun. Tahu nggak persaudaraan yang rukun? Persaudaraan itu adalah sebuah kerangka atau bingkai. Tapi kerukunan itu adalah bagian dari pribadi lepas pribadi yang ada di dalam kerangka itu. Sebuah kerukunan akan tercipta di dalam suatu komunitas kalau kita ada di dalam sebuah kerangka itu, yaitu persaudaraan. Jadi ketika saudara ada di dalam komunitas itu, saudara adalah dalam persaudaraan. Ketika ada temanmu di dalam kesulitan, engkau akan tutup mata kah? Loh, itu kan urusan lo. Ketika ada temanmu tutup mata, engkau biarinkah dia tetap tertidur? Bangunkan dia. Ayo berdiri dulu.
Saudara tahu tidak, lagu ini tahun pembebasan. Tapi kita rubah tahun itu diubah dengan kata ini hari pembebasan. Saudara, ketika saudara berada di dalam satu keterikatan, bagaimana saudara bisa bebas? Yesus, dia rela mengalami ketidakbebasan di kayu salib supaya saudara dengan saya mencari bebas. Amin. Yesus rela dia digantung di kayu salib. Yesus rela menderita supaya saudara dengan saya kita bebas. Orang yang bebas berarti itu adalah pribadi yang tidak berada di dalam racun yang mematikan. Ini adalah harinya. Enggak usah lihat kipas angin. Ini adalah harinya. Kepingin lompat aja deh dari sini. Kipas angin disetel, matanya ke sana semua. Gimana bisa bebas? Bapak sedang berbicara tentang supaya kita bebas dari racun yang mematikan itu. Kipas angin disetel, matanya di sana, bengong kayak gini. Katakan kiri kanan, inilah harinya. Setuju? Sepakat? Kalau ini harinya, untuk apa? Kebebasan, kelepasan. Bapak biasa doa-doa pelepasan. Satu ketika Bapak pelayanan ada di Kalimantan, KKR di pedalaman, ada seorang pemuda. Dia memiliki roh yang mengikat dia, panglima burung, panglima tentara Dayak. Bapak Pendeta Andreas pernah keluarkan di grup. Saya baptis dia dan dia menyerang saya. Saya tantang dia dalam KKR dan dia maju dan kami doakan, dia jatuh. Manifestasi. Dia manifestasi, kemudian dia menyerahkan diri untuk terima Yesus. Saat dia mau dibaptis, apa yang terjadi? Roh panglima burung itu, dan itu adalah roh teritorial Kalimantan yang paling ditakuti. Bapak tahu dari mana? Ketika selesai acara baptisan, orang-orang Dayak yang ada di tepi sungai, mereka sebenarnya telah ketakutan melihat Bapak itu sedang berhadapan dengan panglima burung. Karena ternyata anak muda ini pernah diobati oleh tabib, pernah diobati oleh para, ada 3 kiai mati karena berhadapan dengan dia. Tetapi ketika Bapak melayani dia, Bapak tantang supaya dia mengalami kelepasan, kemenangan. Dia tidak ada di dalam keterikatan itu. Bapak katakan di dalam nama Yesus, selengkap senjata Allah dalam Efesus yang ke-6 tadi yang saudara dibahas dalam diskusi dalam sesi yang ketiga. Salah satu senjata itu yang Bapak pergunakan, yaitulah pedang roh. Bapak mengangkat pedang roh dengan iman di tangan Bapak ini, seakan-akan mereka melihat, dan orang ini melihat ada pedang yang menyala. Dan Bapak tusuk ke anak itu. Dia mengatakan panas. Di dalam air dia merasa panas. Dan saat itu anak ini dipulihkan, dibebaskan. Siapa yang membebaskan? Bukan saya. Siapa sih saya?
tidak ada artinya. Tetapi ketika dipulihkan oleh Tuhan, ada kekuatan Allah yang luar biasa. Kalau 3 kiai bisa mati di tangan anak muda ini, tidak terhadap saya, karena saya punya Allah yang maha besar ada di dalam hidup ini, sehingga dia bisa jatuh, dia menang. Saudara tahu, Bunda Teresa berkata begini, penyakit terbesar saat ini bukanlah kusta atau TBC, itu di zamannya dulu. Kalau mungkin Bapak bicara seperti ini di tahun 2020 meledak kasus COVID-19. Penyakit yang terbesar bukanlah COVID-19. Bapak bisa tambahkan di situ. Tetapi perasaan tidak diinginkan atau tidak diperhatikan, dan perasaan ditinggalkan oleh setiap orang. Jadi itu yang tadi dikatakan ada 3 poin itu adalah penyakit yang sangat berbahaya di dalam hidupmu. Kenapa Bapak katakan itu harus saudara dibebaskan dari itu? Karena itu berbahaya di dalam hidupmu. Saudara tidak akan mencapai impian-impian saudara. Saudara tidak akan mencapai segala cita-cita saudara, karena saudara ada perasaan yang tertolak dan ditolak dari dalam hidupmu. Itu saudara tidak akan pernah gapai. Karena tidak akan pernah bisa naik level. Saudara dengar, ini berbahaya saudara, bagi saya dan saudara, perasaan yang tidak diinginkan dan tidak diperhatikan. Saudara, kalau itu ada di dalam hatimu saat ini, apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa, saudara lepas, relax, lepas, karena yang bisa membebaskan hidupmu adalah engkau sendiri. Dengan engkau mau berubah dari konsep pikiranmu itu. Amin. Yang bisa mengubahkan tentang penyakit yang sangat berbahaya di dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Yang ingin membebaskan. Lepas, jangan saudara ada dalam keterikatan perasaan yang tidak diinginkan, perasaan yang tidak diperhatikan, perasaan yang tidak ditinggalkan. Ya, Bapak tadi katakan bahwa Panglima Burung itu ada di sini orang Dayak. Istrinya Kak Yanes itu orang Dayak. Panglima Burung adalah panglima yang ditakutkan, Kak. Tuh, saksi. Di Kalimantan itu Panglima Burung itu ditakutkan. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Saudara mau ingin bebas? Yang rindu ingin bebas, yang rindu ingin dipulihkan, yang rindu ingin dibebaskan, angkat tangan. Angkat tangan. Yang rindu ingin dibebaskan. Itu perlu saudara alami. Ya. Next. Wah, tinggal sedikit waktunya Bapak. Ayo kita masuk terus. Inti permasalahan dari penolakan adalah atau rasa tertolak. Jika diperiksa akar dari penolakan atau rasa tertolak adalah, saudara catat, itu tidak ada jawabannya. Saudara dengar baik-baik. Inti daripada perasaan ditolak atau tertolak itu pada dasarnya yang pertama adalah ego. Merasa menang sendiri. Itu egomu. Keegoisanmu itu akan memenjarakan saudara di dalam posisi yang tadi saudara ada dalam perasaan tidak diterima, tertolak, dan merasa tertolak, saudara. Egomu itu perasaan, sebuah perasaan yang mau menang sendiri, mau unggul sendiri. Saudara punya enggak perasaan itu? Tadi malam saudara ditantang maju di sini, ada perasaan ingin mau menang sendiri. Semua harus mau tunduk. Saudara tahu
Di kitab Wahyu ditulis sana ada seorang yang bernama Nikolaus. Nikolaus itu adalah seorang yang memiliki pengertian. Nama dari Nikolaus itu adalah dia mau menang sendiri, mau ingin menguasai sendiri. Seakan-akan orang itu dia tidak perlu. Seakan-akan orang tersebut tidak saya butuhkan. Saya masih bisa kok. Bagus, saudara memang punya karakter yang begitu luar biasa kalau saudara memang bisa. Karena Purwokerto punya slogan, tema besar di dalam sepanjang tahun 2023 itu, bersama Tuhan kita bisa. Tetapi kalau hanya saya pasti bisa, itu berarti ego, ingin mau menang sendiri. Tapi kalau ada penyertaan Tuhan, saudara bersama Tuhan, saudara pasti bisa, itu baru yes. Saudara harus bisa pahami hal ini, bahwa di luar daripada Tuhan, saudara itu tidak bisa berbuat apa-apa. Seganteng-gantengnya, secantik-cantiknya saudara, sehebat-hebatnya saudara, kalau saudara di luar daripada Tuhan, saudara tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Injil Yohanes menuliskan ayatnya itu. Pasal 15. Tidak perlu dibuka, tapi dituliskan kalau tidak salah ayat yang ketiga. Di luar daripada aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita diibaratkan, antara kita dengan Tuhan adalah ibarat sebuah pokok dengan cabangnya. Yesus adalah pokok dan kita adalah cabang. Cabang tidak pernah bermanfaat, tidak pernah berarti kalau itu terpisah dari pokok. Maka ketergantungan hidup kita itu ada di dalam Allah. Jika diperiksa akar dari penolakan atau rasa tertolak adalah, yang pertama adalah ego. Kemudian yang kedua, itu adalah melihat pada cermin yang salah. Melihat pada cermin yang salah. Bapak tadi sudah dari awal bertanya, antara gambar foto Bapak di halaman pertama dengan yang asli ganteng yang mana? Foto apa aslinya? Masa sih? Kalau lihat di foto rasanya kok lebih fresh, lebih ganteng gitu loh. Kalau dia di foto dibanding dengan aslinya. Itu karena sebuah kemajuan teknologi bisa merubah wajah seseorang. Filter di dalam kamera saudara, ketika saudara pergunakan untuk motret Bapak yang hitam seperti ini jadi putih. Iya kan? Yang berkerut-kerut hilang, maka kelihatan seperti anak 25 tahun. Teknologi bisa mengubah. Maka saudara jangan tertipu. Yang kedua, yang inti dari permasalahan yang membuat penolakan dan rasa tertolak adalah melihat pada cermin yang salah. Next. Baca bersama, apa cermin yang salah? Mengukur diri dengan standar luar dari orang-orang di sekitar kita untuk mendapatkan penerimaan dari mereka. Saudara, ada gambar orang yang hitam. Di sini ada tanda panah. Penampilan
saudara, kemampuan saudara, keturunan, lingkungan, ketika kita melihat pada cermin yang salah, itu akan membuat saudara akan berada di dalam kondisi hati yang tetap merasa tertolak. Saudara, Bapak dulu adalah seorang yang pemalu. Seorang pemalu. Tidak mampu untuk berbicara di depan orang. Di depan orang banyak. Apalagi sudah jumlah yang banyak, lebih banyak dari ini. Ada kalanya sampai ratusan orang, sampai beberapa ratus orang berbicara untuk menyampaikan firman. Ada kalanya tidak bisa tampil. Tetapi dengan supaya Bapak ingin bisa diterima oleh mereka waktu itu citra diri yang buruk bercermin pada cermin yang salah. Supaya diterima, bagaimana caranya? Penampilan. Saya bisa tampil di depan mereka, itu karena Bapak ingin supaya mereka bisa menerima Bapak bisa bicara dengan lancar. Ada dopingnya. Pergi ke warung yang jual arak, yang cap tikus, orang Manado bilang, kemudian ambil. Minum dulu. Sampai teler, berada di depan kaum muda, berbicara tentang firman Tuhan, sebenarnya terhuyung-huyung. Ada kepercayaan diri timbul dari penampilan yang ada supaya bisa diterima oleh komunitas. Itu cermin yang salah. Kenapa Bapak itu bisa mabuk-mabukan dari SMP? Itu karena Bapak ingin supaya Bapak seperti mereka, bisa punya banyak teman. Kalau Bapak pergi ke kampung di sana, Bapak dari ujung ke ujung jalan kaki tengah malam itu tidak ada satupun orang yang berani ganggu. Karena mereka tahu dulu Bapak adalah orang seperti apa. Saat memberitakan Injil, mereka yang pemabuk, mereka bisa bertobat. Karena hidupnya dulu seperti itu. Mereka tahu siapa ini. Maka saudara jangan gagah-gagahan kalau bicara tentang soal mabuk-mabukan di sini. Bapak masih kuat bisa mabuk. Ya terada. Dari suatu pelayanan Bapak masuk di dalam pelayanan di Kalimantan Barat. Di pedalaman 25 km jalan kaki. Di pedalaman. Di sana masih ada tergantung tengkorak-tengkorak orang-orang yang disembelih. Ada seorang yang hidupnya mabuk-mabukan. Dan ketika Bapak beritakan Injil, dia menantang. Dia mau tembak Bapak. Saya katakan kalau Anda sebagai pemabuk dan menolak kebenaran firman Allah, saya tantang Anda, beli 1 jerigen. Kita akan tanding. Kalau kamu kalah, kamu harus bertobat. Padahal dalam hati ini Bapak ketar-ketir. Berani dia katakan, iya, Bapak lari. Mampus, bisa mampus, karena dia akan tembak Bapak kan. Tetapi nggak tahu hikmat dari mana Tuhan kasih saya ke Bapak ini bicara langsung, tantang dia di depan. Saya katakan, beli 1 jerigen, kita akan minum bersama-sama di sini. 1 jerigen kamu, 1 jerigen Bapak, kita akan bareng minum di sini. Kalau kamu kalah, kamu harus bertobat dan terima Yesus. Takut dia. Takut dia. Dan akhirnya apa? Dia menyerahkan diri kepada Yesus. Amin. Maka saudara, kalau saudara mau tantang pada saat ini, mau mabuk-mabukan, mari dengan Bapak. Tidak. Intinya saudara harus tinggalkan itu. Sepakat? Mau generasi Papua yang dipulihkan? Kalau saudara masih mabuk-mabukan, itu tidak pernah saudara mengalami generasi Papua yang dipulihkan. Catat pada tanggal 8 hari ini Bapak bicara ini. Kalau nanti Bapak pergi ke Papua satu waktu, Bapak lihat saudara di sana,
saudara tidak akan bisa membawa sebuah pemulihan untuk negeri Papua. Amin. Kalau saudara berubah dari tempat ini, ada pemulihan total dalam hidupmu, saudara akan pergi ke Papua, akan membawa perubahan yang besar di sana. Amin. Mau membawa perubahan tidak? Mau ingin Papua dipulihkan? Mau ingin saudara dipulihkan? Maka saudara pasti bisa memulihkan Papua. Dari kita dulu yang perlu dipulihkan, baru kita bisa membawa pemulihan. Yang katakan setuju, yang bisa mau mengatakan setuju, pegang telinga saudara, temanmu yang ada di samping. Bilang, kau dengar itu? Jangan kuat-kuat, nanti sakit. Dengar tidak? Kalau mau ingin terjadi pemulihan bagi negeri Papua, saudara harus dipulihkan dari tempat ini. Sebab kalau saudara dipulihkan dari tempat ini, kuliah saudara selesai dengan sempurna. Saudara tidak akan kecelakaan di tengah jalan hamil melakukan hubungan seks bebas. Bilang, kamu dengar tidak telingamu? Saudara tidak akan kecelakaan di tengah jalan perkuliahanmu, saudara pulang dengan membawa baby ke sana. Kalau saudara dipulihkan, saudara akan membawa ke sana adalah di mana saudara mendapatkan gelar sarjana. Ilmu yang saudara dapatkan di tempat ini, saudara kuliah, saudara akan bawa di dalam sebuah perubahan pemulihan yang ada di sana. Amin. Yes. Perubahan. Jangan berada di dalam mengukur dalam cermin yang salah. Kemampuanmu, saudara ingin mampu, saudara jangan lihat di cermin yang salah. Orang supaya dianggap mampu, dia akan melakukan, menghalalkan segala cara supaya orang sana menilai dia dan menganggap dia ini mampu. Padahal pada dasarnya nol. Kalau saudara mau ingin saudara dianggap seorang yang mampu, skripsimu tak perlu saudara bayar pakai duit dengan orang lain yang buat skripsi. Amin. Karena saudara adalah generasi yang sudah dipulihkan, saudara pasti bisa. Saudara punya kemampuan. Punya kemampuan itu. Kemudian saudara, tentang keturunan. Keturunan saudara. Saudara berkata, loh, bapak saya kan orang keturunan dari Wamena. Kami biasa seperti ini, sudah tidak bisa diubahkan. Karena di lingkungan di sana, karena sebentar kita masuk dalam lingkungan. Keturunan, keluargaku sudah seperti ini. Tidak bisa. Allah katakan hari ini, keturunanmu. Tahu saudara tahu tadi? Sejak dari kandungan engkau sudah didesain oleh Allah. Maka ketika engkau lahir, engkau tampil adalah sebagai pribadi, adalah sosok yang berkemenangan. Saudara adalah pribadi yang unggul. Saudara melihat orang-orang yang ada di Jawa sini, kulitnya lebih, rambutnya lurus, mereka lebih cantik, lebih ganteng. Saudara, semua itu kita sama. Sama. Saudara harus lebih bangga terhadap dirimu sendiri. Saudara harus bangga terhadap dirimu sendiri. Bapak sangat membanggakan diri Bapak sendiri dalam artian bahwa Bapak tidak pernah merasa minder dengan orang yang ada di luar sana. Bapak tidak pernah membandingkan diri Bapak dengan orang yang sana. Tidak. Dulu Bapak ingin membandingkan diri Bapak sendiri dengan orang di luar sana. Kalau dia bisa seperti itu, Mama, bukan saya pasti bisa.
hari ini dan setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai saat ini, Bapak tidak pernah membanding-bandingkan diri Bapak dengan orang lain. Dirimu adalah dirimu karena engkau unik. Engkau unik. Kemudian lingkungan akan mencetak pribadi atau karakter seseorang. Dari karakter ilahi akan menjadi karakter dunia, pok-pok, setan, ya kan? Karakter ilahi akan hilang dalam hidupmu. Kalau saudara melihat dari lingkungan akan mempengaruhi hidupmu. Bapak sudah cerita tadi dari SMP itu mabuk-mabukan. Kenapa? Karena lingkungan. Daerah Sangir itu adalah daerah yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibebaskan, dimerdekakan dari namanya mabuk-mabukan. Sama tidak dengan Papua? Sama? Apakah kita melanjutkan generasi selanjutnya seperti itu? Siapa yang bisa mengubah? Dari diri sendiri. Semakin banyak orang yang tidak menggunakan, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Saudara kembali ke Papua sana, temanmu di sana, Bapak waktu bertobat ditawarkan oleh teman Bapak, teman sini, kita kumpul-kumpul dulu kah? Bapak kumpul tengah malam. Bapak biasa main gitar, nyanyi. Ini sudah bertobat. Ditawarkan satu sloki. Lingkungan itu mempengaruhi. Apa yang Bapak lakukan? Bapak mau ingin jawaban, saudara. Apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Terima atau menolak? Terima atau menolak? Terima atau menolak? Salah. Yang Bapak lakukan pada saat itu, Bapak hidup bersama-sama dengan teman. Ini sudah bertobat loh. Sudah bertobat. Tapi belum jadi hamba Tuhan. Sudah bertobat. Sudah dipulihkan. Tetapi saudara, apa yang ditawarkan oleh lingkungan? Lingkungan menawarkan karena teman, loh kamu sudah lama tidak bersama-sama dengan kami, sok rohani kamu sudah sok rohani. Terus Bapak di lingkungan yang ada, akhirnya apa yang dilakukan? Mengambil satu sloki lagi, minum. Akhirnya apa? Mabuk-mabukan lagi. Berapa lama itu terjadi? 2 tahun. 2 tahun lagi hidup seperti itu. Akhirnya apa? Bapak harus ditempeleng sama Tuhan Allah. Lumpuh sebelah. Bapak Gideon tadi malam mengatakan bahwa dia dibilang sama dokter sudah habis pelumas. Tapi Bapak ini lumpuh sebelah kiri mati. Tapi kalau sekarang bisa sehat, bisa lompat-lompat. Itu karena pemulihan daripada Tuhan. Amin. Dengar saudara, tanggal 8 April 2023 Bapak bicara hari ini. Kalau saudara mau dipulihkan dan ada orang yang menawarkan kembali hidup dengan gaya hidup yang lama, mau mabuk-mabukan, saudara berani mengatakan no. Setuju? Berani mengatakan tidak. Sebab kalau saudara tidak mengatakan tidak, saudara akan masuk ke situ, terus Tuhan Allah akan tempeleng saudara. Bapak itu lumpuh sebelah, mati sebelah. Tapi kalau sehat, kuat, kasih karunia Allah yang dianugerahkan dalam hidupku. Jangan bercermin pada cermin yang salah, tapi bercerminlah kepada cermin yang... Tinggal 10 menit. Oke. Kakak Temen, bisakah Bapak minta tolong main akustik gitar? Saya minta Kakak Temen main akustik karena Bapak rindu Kakak Temen mau main gitar akustik. Tepuk tangan dulu sama Kakak Temen.
Ini penampilan yang salah, cermin yang salah. Bukan kakak temen yang salah. Jangan lihat ke sini. Ini cermin yang salah, bukan kakak temen yang salah. Cermin yang salah. Cermin yang benar. Tahu tidak lagu? Kau hiasi kehidupanku dengan main situ saja, situ.